Itu sebuah narasi yang sebenarnya bersifat strategik karena yang akan dikesankan adalah kesan-kesan yang salah karena ini dalam perang ya. Jadi suatu negara bisa tidak memiliki nuklir tapi dituduh sebagai pemilik nuklir. Karena Amerika ingin membantu Israel untuk mengalihkan perhatian dunia dari Gaza ke masalah Iran. Jadi persoalan nuklir itu persoalan yang tidak terlalu signifikan sebetulnya. Karena Ayatullahnya sendiri sudah menyatakan Iran tidak akan menempuh jalan menumpuk nuklir materials ya. Yang mereka tumpuk sebetulnya adalah missiles ya, dan missiles itu mengandung sodium perchlorate untuk missile propellant yang datangnya dari Cina. Jadi salah salah narasi, memang narasinya sengaja salah hanya untuk melindungi Israel dari tuduhan-tuduhan genosida di Palestina. Oke, Bu Susi, mengenai narasi ini, kita ketahui bagaimana Amerika dan juga Israel ini kan menuding pengayaan uranium Iran telah mendekati level senjata dan bahkan ini kemudian dibantah oleh IAEA sendiri, Badan Tenaga Atom Internasional. Dalam laporan IAEA tidak ada elemen yang mengindikasikan Iran secara aktif, sistematis dan nyata tengah mengembangkan atau membangun senjata nuklir. Kenapa kemudian dengan sudah adanya basis berdasarkan kajian seperti ini, kemudian Amerika dan juga Israel masih tetap berkukuh menuding bahwa Iran mengembangkan senjata nuklir selain kemudian tadi untuk distraction perhatian atau seperti apa, Bu Susi? Ya, seenggaknya dia sudah menghancurkan potensi civil nuklir, sekalipun itu bukan bersifat weapons, tapi civil nuklirnya juga tidak dimungkinkan tumbuh ya. Jadi sebetulnya yang dibidik adalah kemampuan Iran untuk menghasilkan civil nuklir. Padahal sebetulnya sainsnya sudah dikuasai. Kalau ilmunya sudah dikuasai, walaupun dia pindah tempat atau dibom atau apa, dia masih bisa melakukan hal yang ditakuti itu. Jadi ini seperti istilah dalam Perang Dunia Kedua tentang Coventry, yaitu kenyataan bahwa Nazi berpikir dia sudah menang gitu. Padahal sebetulnya Inggris telah mempersiapkan didistribusikan pusat-pusat pembuatan weaponsnya ke wilayah-wilayah yang aneka ragam, sehingga akhirnya mereka dalam beberapa bulan kemudian bisa menghimpun kekuatan untuk menumbuhkan persenjataan tersebut seperti Iran. Iran sudah Oke. tahu bahwa dia akan didalihkan sebagai memiliki nuklir untuk perang. Padahal sebenarnya dia sudah menyatakan tidak untuk perang, tapi untuk kepentingan publik dan kepentingan sipil. Tapi Oke. kan narasi itu bisa dibuat karena itu satu keahlian dari negara adidaya. Adidaya kebetulan dalam hal ini melindungi Israel dan Israel membutuhkan sebuah distraksi dengan dalih yang masuk akal gitu. Karena seluruh dunia pasti takut kalau Iran memang mempunyai nuclear warheads. Sedangkan Israel Oke. sendiri nggak ada yang menuduh, padahal dia mempunyai antara 90 sampai 1000 nuclear warheads. Oke. Jadi Baik, kan Bu. jauh jauh sekali bedanya antara apa yang dimiliki Israel dengan Iran. Ini hanya satu satu upaya lah membohongi publik internasional. Seperti juga waktu mereka menyerbu Irak ya, menyerbu Ya. Irak kan dikatakan bahwa Saddam Hussein membuat weapons of mass destruction. Lalu dalam hal itu Iran dibantu oleh Israel untuk memerangi Irak. Jadi Oke. sekarang berbeda lagi. Karena emang Oke, baik. tujuannya emang berbeda. Jadi di Oke. setiap masa kita harus ikuti apa sih yang menjadi target utama dari kelompok yang berperang ini. Mungkin dulu belum terlihat bahwa Gaza mempunyai nilai supreme ya, besar sekali karena akan dibuat kanal yang bisa menyaingi Suez Canal Oke, dan tidak baik. berbahaya karena akhirnya itu untuk kepentingan Israel saja. Jadi tumbuh satu kepentingan yang sebetulnya tidak ada relevansinya dengan nuclear weapons. Oke, baik Bu Susi dan juga pemirsa mengenai serangan Amerika terhadap fasilitas nuklir Iran. Kemarin Badan Intelijen Amerika menyebut serangan ketiga situs nuklir Iran semata memperlambat pengayaan uranium dan tidak sepenuhnya dihancurkan. Tapi lagi-lagi Trump membantahnya. Bu Susi, apa yang Anda lihat ataupun Anda analisa dari kontrasnya klaim Trump dengan informasi dari Badan Intelijen Amerika Serikat sendiri? Ini ya, kita seakan-akan lupa karena Amerika itu sebuah negara liberal, padahal sebetulnya dia adalah negara nasionalistik.
Kalau Anda melihat jawaban-jawaban dari media Amerika, kita melihat betapa mereka menyanjung-nyanjung kemenangan teknologi AS dalam melakukan penghancuran fasilitas nuklir Iran. Jadi kalau misalnya dia berbohong, itu berbohong karena dia adidaya dan perlu satu distraksi propaganda yang membantu kawannya yang sedang dirundung malang, yaitu kriminal kriminal internasional karena telah membunuh yang secara internasional tidak bisa diterima oleh komunitas internasional apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina ya. Oke, baik, masih terkait mengenai klaim Trump soal kehancuran di fasilitas nuklir Iran, IAEA sendiri mengkonfirmasi tidak ada peningkatan radiasi di ketiga situs pasca serangan. Menurut Anda ini artinya apa? Apakah kemudian serangan hanya mengakibatkan kerusakan yang terjadi di permukaan atau seperti apa? Orang Iran mengatakan, kawan saya seorang Iran mengatakan yang dirusak itu adalah entrance dan exit. Tapi dia tidak sampai ke ruangan di bawah di mana ada tempat-tempat untuk memperkaya uranium tersebut. Jadi sebagian uranium yang sudah terbentuk dan menjelang bisa dibuat nuclear weapon sudah dipindahkan. Tapi tempat yang memperkaya nuklir itu tidak kena. Karena penetrasinya hanya 60 meter sedangkan harusnya harus 90 meter, kalau tidak akan mengena pusatnya. Dan Iran sudah mempersiapkan untuk memindahkan itu. Seperti cerita di Perang Dunia Kedua yang disebut Coventry. Sehingga Nazi menyebutkan ada satu kata yaitu to concentrate. Jadi dia pikir dia sudah menang, to concentrate, ternyata dia dijawab oleh Inggris bahwa dia telah memindahkan upaya-upaya membangun arsenal atau weapons itu di tempat-tempat yang terpisah. Baik. Untuk pekan depan sendiri, Bu Susi dan juga pemirsa, ini Presiden Trump dikabarkan akan menemui perwakilan Iran dan sejauh ini memang belum ada konfirmasi apakah kemudian Trump yang akan terbang ke Iran atau keduanya bertemu di tempat yang lebih netral. Tadi dikatakan oleh rekan kami, kontributor Metro TV yang ada di kota Qom, Iran, bahwa dari pemerintah Iran ataupun dari media Iran sendiri belum ada konfirmasi mengenai soal pertemuan antara Iran dengan Trump. Delegasi siapa kemudian yang dikirim, memang belum ada konfirmasi dari pihak Iran sendiri. Tapi menurut Anda, apakah mungkin pertemuan ini terjadi, Trump dengan delegasi Iran? Ini retorika. Kalau saya katakan tentang message, adalah retorika. Retorika yang komplit itu harus mengandung ethos, logos, pathos. Ethos, dia orang yang kredibel dan orang yang sangat dihormati. Misalnya seorang Kissinger bicara tentang realism, orang percaya sama dia. Tapi seorang Donald Trump yang seorang reality TV show, mungkin dianggap remeh ya. Karena ini menyinggung survival, daya tahan Iran untuk bisa menghadapi musuh-musuh yang luar biasa licik dan pandai. Retorika tuh bisa sangat retorik aja. Jadi sebetulnya kalau kita memandang itu, kita harus menganalisisnya seperti menganalisis bahasa ya. Bahasa apa yang dipakai? Bahasanya belligerent apa tidak? Kalau belligerent dia pasti akan menyerang. Kalau cuman obfuscating, jadi tricky gitu, jadi bisa ini atau bisa itu. Nah ini dia, orangnya yang menyampaikan retorik itu tidak dipercaya, jadi hanya didengarkan sebagai dengungan-dengungan saja, tapi mereka siap-siap untuk dibohongi lagi, maksudnya gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.